Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Fitriani MPD. Saya mengampu mata kuliah pembelajaran PKN DSD. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, walafiat, dan dalam lindungan Allah selalu. Kali ini materi atau pokok bahasan kita mengenai modul 1, mata kuliah pembelajaran PKN DSD. Mata kuliah ini dipakai oleh mahasiswa UT Prodi PGSD BI. Baiklah, mari kita mulai materi kita yang dengan judul Hakikat, Fungsi, dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan DSD. Di sini saya memakai modul pembelajaran PKN DSD karangan Udin S. Winata Putra dan kawan-kawan. Nah, di sini pada slide pertama, yaitu modul 1, Hakikat, Fungsi, dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di SD. Lalu seterusnya, selesai pembelajaran modul ini, diharapkan para mahasiswa memahami atau dapat menjelaskan hakikat, fungsi, dan tujuan pendidikan kewarganegaraan DSD, dapat menjelaskan ruang lingkup PKN DSD, dan mampu menguraikan tuntutan pedagogis pendidikan kewarganegaraan di SD. Baiklah, yang pertama pada kegiatan belajar 1, kita mulai pada hakikat pendidikan kewarganegaraan. Nah, secara historis, kurikuler mata pelajaran ini sudah mengalami pasang surut baik pemikiran maupun secara praksis. Dimulai pada kurikulum 1946, 1957, sampai 1961, itu tidak dikenal kurikulum mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Barulah pada tahun 1968, pada kurikulum SD, dikenal mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau disingkat dengan PKN. Seterusnya pada kurikulum SPG atau Sekolah Pendidikan Guru pada tahun 1969, pendidikan kewarganegaraan mencakup isi materinya adalah sejarah Indonesia, Undang-Undang Dasar, Kemasyarakatan, dan Hak Azazi Manusia. Lalu pada tahun 1973 diperkenalkanlah mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang lebih mengacu kepada pemahaman demokrasi di negara. Seterusnya, apa fungsi dan tujuan pendidikan kewarganegaraan? Di sini sekolah sebagai wahana pengembangan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Mata pelajaran ini mengajarkan kepada peserta didik bagaimana caranya menjadi warga negara yang bersifat demokratis dan mempunyai tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, lingkungan sekitar, seterusnya bangsa dan negara. Nah, ada beberapa ketentuan yang mengandung amanat tersebut, yaitu kalau kita lihat di sini pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, lalu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, lalu seterusnya pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005. Nah, seterusnya, apakah fungsi dari pelajaran pendidikan kewarganegaraan? Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan ini harus berfungsi sebagai wahana pengembangan karakter warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab. Jadi di sini mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan itu harus mampu mengembangkan karakter warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab sesuai dengan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Nah, khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, maka fungsi sekolah itu yang pertama untuk menempa kualitas kepribadian peserta didik. Yang kedua, sebagai pusat pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat. Yang ketiga, sekolah akan menjadi komunitas yang harmonis dalam menjalani kehidupan masyarakat yang beradab. Nah, seterusnya pada
Berikutnya ada perubahan paradigma pendidikan kewarganegaraan ini lebih memfokuskan kepada pendidikan yang demokrasi yang bermultidimensional. Nah, sifat dari multidimensionalitasnya itu yang pertama bahwa dalam demokrasi ini pandangannya yang pluralistik, artinya yang bermacam-macam suku, agama, adat istiadat, budaya, dan bahasa. Itu pandangan yang pluralistik yang mau tidak mau kita harus lihat dalam negara Republik Indonesia ini. Yang kedua, sikapnya adalah menempatkan individu, negara, dan masyarakat secara harmonis. Nah, yang berikutnya bertujuan ke dimensi kecerdasan. Artinya kecerdasan spiritual, rasional, emosional, dan sosial. Lalu berikutnya mampu menghasilkan pengalaman belajar yang bersifat terbuka, fleksibel, dan luas sesuai dengan demokrasi pada pola pendidikan kewarganegaraan tadi. Seterusnya setelah sampai di sini, maka kita lihat berikutnya adalah ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan di SD. Ini pada kegiatan belajar 2, apakah ruang lingkup dari pendidikan pelajaran kewarganegaraan di SD ini? Maka kita lihat Permendiknas nomor 22 tahun 2006 yang menyatakan ruang lingkup mapel pendidikan kewarganegaraan itu adalah memuat materi. Yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, cakupannya adalah norma, hukum, dan peraturan. Yang ini tidak bisa dipisahkan. Ada norma, ada hukum, ada peraturan. Lalu, hak azazi manusia. Yang berikutnya, kebutuhan warga negara yang tercakup pada hak dan kewajiban warga negara. Lalu pada konstitusi negara atau undang-undang dasar negara. Seterusnya kekuasaan dan politik. Lalu berikutnya Pancasila. Seterusnya adalah globalisasi. Nah, ini cakupan dari pendidikan kewarganegaraan sekarang ini sesuai dengan Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Nah, seterusnya secara umum, pendidikan kewarganegaraan di SD bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik agar mampu berpikir kritis, rasional, dan kreatif, sehingga mereka mampu menularkan dalam kehidupannya sehari-hari, mampu melihat masa depannya, serta mampu menjadi warga negara yang tahu hak dan kewajibannya, serta menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Yang berikutnya, secara umum, pendidikan kewarganegaraan di SD itu mampu untuk mengembangkan supaya peserta didik berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, bertindak cerdas dalam kegiatan masyarakat, bangsa, dan negara, serta anti korupsi. Nah, ini karakter-karakter yang harus ditanamkan dalam pendidikan kewarganegaraan yang kita harus mampu menularkan kepada peserta didik kita. Lalu berikutnya, peserta didik itu harus mampu berkembang positif dan demokratis untuk membentuk karakter masyarakat Indonesia. Lalu seterusnya terakhir, peserta didik ketika sudah mempelajari pendidikan kewarganegaraan ini diharapkan mampu berinteraksi dengan bangsa lain di dunia dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Nah, lalu selanjutnya kita lanjutkan pada kegiatan belajar 3. Di sini ada tuntutan pedagogis PKN di SD. Nah, kalau kita lihat, akar kata dari pedagogis itu adalah fais dan ago, bahasa Latin ini. Artinya saya membimbing. Lalu muncullah istilah pedagogis, artinya ilmu mendidik.
Nah, ini ilmu ini yang harus kita miliki oleh semua pendidik agar kita mampu menyelami keinginan atau agar kita mampu apa yang harus kita lakukan dalam menerapkan ilmu-ilmu kepada para peserta didik supaya peserta didik lebih mampu memahami apa yang kita inginkan. Lalu berikutnya dalam tuntutan pedagogis pada modul ini diartikan sebagai pengalaman belajar yang diperlukan untuk tujuan pendidikan kewarganegaraan. Lalu seterusnya artinya di sini kualitas warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab itu mencakup wawasan demokratisnya, sikap demokratisnya, lalu perilaku demokratis peserta didik kita. Itu yang ingin kita tunjukkan kepada para peserta didik melalui pelajaran pendidikan kewarganegaraan di SD. Nah, sekarang kita lihat contoh jabaran dari wawasan demokrasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa materi atau pelajaran pendidikan kewarganegaraan ini lebih kepada mengarahnya sifat dan sikap demokrasi peserta didik dalam berperilaku terhadap lingkungan sekitarnya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, ini kita lihat merujuk pada standar isi atau BNSP. Nah, di sini kita ambil contoh. Kualitas warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kita ambil salah satu contoh, ruang lingkup isi pendidikan PKN DSD itu satu atau salah satunya persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kalau kita lihat lebih lengkap, apa wawasan demokrasi dari persatuan dan kesatuan bangsa? Maka yang pertama, kita ambil contoh persatuan dan kesatuan bangsa itu adalah Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda di sini wawasannya sebagai keputusan nasional organisasi kepemudaan dalam Kongres Pemuda 28 Oktober 1928. Nah, yang ini adalah tonggak persatuan pertama bangsa Indonesia atau cikal bakal terjadinya bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lalu berikutnya, apa sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik berhubungan dengan persatuan dan kesatuan bangsa? Maka yang pertama, tanamkan cinta lingkungan untuk kemaslahatan masyarakat luas. Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Itu sikapnya. Lalu dari sikap muncullah perilakunya. Apa perilaku yang harus dimiliki oleh peserta didik ketika adanya persatuan dan kesatuan bangsa ini? Maka yang pertama, mereka harus hidup rukun dalam perbedaan. Kita lihat tadi nih, negara kita adalah bersifat pluralistik. Maka mereka harus hidup rukun dalam perbedaan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, itu contoh jabaran kalau kita ambil dari segi wawasan demokrasi pada peserta didik di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Nah, lalu berikutnya contoh pengalaman belajar yang merupakan implikasi pedagogis tadi. Nah, kita ambil di sini pada tuntutan pengembangan kompetensi dasar untuk kelas 6. Untuk kelas 4, maaf ya. Nah, di sini kita ambil contoh. Yang pertama, standar kompetensi. Nah, di sini standar kompetensinya kita ambil di buku memahami sistem pemerintahan desa dan pemerintahan desa. Itu standar kompetensinya pada buku PKN kelas 4. Lalu apa kompetensi dasarnya? Mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan. Lalu apa pengalamannya? Alternatif contoh pengalaman belajarnya. Kalau kita lihat dari standar kompetensi dan kompetensi dasarnya. Maka di sini siswa mempelajari dokumen tentang pemerintahan desanya.
dan kecamatannya, dan bisa beraudiensi misalnya dengan Pak Lurah, Pak Kades, atau Pak Camatnya. Jadi kita sebagai tenaga pendidik bisa membawa anak-anak untuk melihat pengalaman nyata, mengajak mereka ke kantor kepala desa, lalu siswa bisa bertanya apakah tugas dan fungsi dari masing-masing seluk-beluk pada sistem pemerintahan desa di desanya. Nah, ini pengalaman yang pertama mereka sebagai warga negara mengenal dari ruang lingkup yang paling kecil mengenai sistem negara ini. Lalu berikutnya, apakah arti penting dari pendidikan PKN? Maka di sini pendidikan PKN ini, arti pentingnya, PKN adalah proses pendidikan yang terpadu serta utuh, yang juga disebut sebagai bentuk convoluted education. Ini menurut McNeil 1981. Lalu guru sejogjanya siap memberikan contoh dan menjadi contoh. Maka ada istilah mengatakan ketika gurunya kencing berdiri, maka siswanya kencingnya berlari. Itu artinya guru masih sangat dipakai sebagai pemberi contoh yang paling utama apabila ingin memberikan penerapan pendidikan karakter kepada peserta didik. Yang berikutnya secara singkat, PKN mengusung misi pendidikan nilai dan moral. Nah, ini pendidikan kewarganegaraan itu adalah mengisi misi. Ya, misi yang paling penting itu untuk menerapkan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai yang sudah disepakati bersama oleh bangsa Indonesia, lalu menerapkan nilai-nilai moral yang akan berimplikasi kepada etika dan perilaku dari peserta didik. Nah, kita ambil menurut Licona tahun 1992 bahwa nilai dan moral itu disebut dengan educating for character atau pendidikan watak. Ini menurut Licona. Jadi katanya nilai dan moral itu adalah salah satu dari pendidikan watak. Ya, watak itu sama dengan karakter. Nah, lebih lanjut Licona mengatakan watak itu memiliki 3 unsur. Yang pertama unsur moral knowing, yang kedua memiliki unsur moral feeling, yang ketiga memiliki unsur moral behavior. Nah, kalau kita ambil pada kerangka dan isi PKN, moral knowing itu konsep moral, moral feeling itu adalah sikap moral, dan moral behavior adalah perilaku moral. Nah, ini ketiga konsep ini yang harus diterapkan kepada peserta didik, yang arti penting dari pendidikan kewarganegaraan yang merupakan unsur dari 3 tadi, yaitu konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral, yang nanti bermuara kepada pembentukan karakter peserta didik. Nah, seterusnya yang terakhir ini adalah contoh butir kalau materi kita itu mengenai tenggang rasa. Jadi, pembelajaran harus menyentuh ketiga aspek kalau materinya tenggang rasa. Yang pertama kalau kita ambil dari pendapat Licona tadi, konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral. Maka tenggang rasa dalam konsep moral itu artinya kesadaran perlunya tenggang rasa. Yang berikutnya alasan perlunya saling menenggang rasa. Nah, lalu kalau kita ambil dari aspek sikap moral, maka tenggang rasa itu adalah rasa hormat kita terhadap orang lain. Lalu berikutnya empati kita mengenai orang lain. Nah, seterusnya muncullah pada aspek yang ketiga, yaitu perilaku moral, yang ini bisa diterapkan oleh para peserta didik kita, yaitu kemampuan menenggang rasa orang lain dan kemauan menenggang rasa orang lain. Nanti muaranya akan muncul kepada sikap peserta didik yang suka membantu
suka menolong, suka berempati apabila orang lain mengalami kesulitan atau kesusahan. Nah, ini yang kita harapkan pada pembelajaran PKN pada modul 1 ini. Sampai di sini mudah-mudahan kita bisa memahami apa itu hakikat, fungsi, dan tujuan dari pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Ya. Kita diharapkan juga mampu menerapkan kepada peserta didik mengenai konsep moral, sikap moral, perilaku moral. Nah, demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga bisa menambah wawasan dan pemahaman kalian mengenai modul kita pada hari ini. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.